Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Tania Lesdesi dari jurusan Dharma Acarya, Prodi Pendidikan Agama Hindu. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai Purana pada bagian ke-17, yaitu Brahma Vaivarta Purana. Nah, sebelumnya Purana adalah salah satu kesusastraan Hindu yang memuat mitologi, legenda, dan juga cerita-cerita zaman dulu, atau yang kita kenal dalam Purana adalah cerita kuno yang memuat tentang cerita Hindu. Nah, selanjutnya dalam kitab Brahma Vaivarta Purana yang pertama yaitu menjelaskan tentang proses penciptaan alam semesta, para dewa dan umat manusia. Bagian kedua menceritakan tentang cara untuk memuja mereka. Dalam kitab ini juga menjelaskan tentang berbagai surga dan neraka adalah yang menceritakan tentang kelahiran Dewa Ganesha dan juga tentang cara untuk memuja Dewa Ganesha, Resi Bahugu. Pada bagian keempat adalah tentang kisah kelahiran Krishna dan permainan ilahi beliau. Alam semesta yang terjadi berikutnya. Pada mulanya, alam semesta ini tampak gelap. Tidak ada air, api, bahkan udara sekalipun tidak ada di dalamnya. Namun semua itu terjadi karena kehendak Krishna. Nah, setelah itu muncullah Narayana dari sebelah kanan Krishna. Beliau adalah perwujudan dari kualitas Satyawika, yaitu kebenaran dan kebajikan. Munculnya Narayana dengan membawa sebuah trompe kerang, sebuah cakra, sebuah gada, sebuah padma, dan sebuah permata yang disebut sebagai kasumbawa dan sebuah busur. Karena tanduk dalam bahasa Sanskerta adalah surga, maka busur beliau disebut sebagai surga. Narayana juga memiliki kalung yang disebut bunga, yang terbuat dari bunga-bunga yang tumbuh di dalam hutan atau Vani Mawali. Nah, kiri Krishna muncullah Dewa Siwa. Beliau digambarkan sebagai wujud dari kualitas rendah atau tamas. Beliau membawa sebuah tisu mula. Di tangan beliau memiliki 3 mata, sebuah bulan sepit menghiasi rambut beliau yang tercermin, seorang bertapa. Dari pusat Krishna keluarlah Dewa Brahma. Dewa Brahma digambarkan sebagai wujud dari kualitas nafsu atau rajas. Brahma memiliki wujud seperti seorang tua dengan rambut putih, berpakaian serba putih. Beliau memiliki 4 wajah, membawa serba putih, sebuah pot atau kumandalu di tangannya. Setelah itu, baik Siwa maupun Brahma, keduanya menyanyikan keagungan Krishna. Di atas perkenaan beliau, maka mulai mengambil tempat duduk di peruntuk kembali mereka. Dari mulut Krishna muncullah Dharma. Beliau adalah wujud dari kebajikan. Dharma ini juga dietika dengan Yama sebagai dewa kematian. Krishna muncullah Dewi Saraswati sebagai wujud dari
kebijaksanaan, dan ilmu pengetahuan. Dan Dewi Saraswati memiliki pakaian serba putih dan membawa sebuah vina atau gitar India dan sebuah kitab di tangannya. Dari pikiran Krishna muncullah Dewi kekayaan dan kesejahteraan yang dikenal sebagai Mahalaksmi atau Dewi Laksmi. Pikiran Krishna muncullah Durga atau Dewi Perang. Beliau digambarkan sebagai membawa berbagai jenis senjata. Saraswati, Laksmi, dan juga Durga, mereka semua mengagumkan Krishna. Sebelum mereka mengambil tempat duduknya, dengan cara yang sama, Dewi Siwalatri juga muncul dari lidah Krishna. Siwalatri diidentikan dengan Dewi Siwalatri dari sebuah mantra yang amat sakti atau Madada atau Dewi Cinta keluar dari kesadaran Krishna, dan bagian kiri Manahata keluarlah Permaisuri, beliau yang bernama Radha. Dari Krishna maka lahirlah sebuah telur yang maha besar. Saat itu nampak hanyalah air di mana-mana di alam semesta ini. Telur itu mengepul. Dari dalam telur itu muncullah sebuah makhluk yang amat besar. Beliau adalah Mahawisnu. Ketika beliau mengepung di air, terdapat dua raksasa yang bernama Mahudu dan Kaitaba muncul dari telinga Mahawisnu. Segera setelah makhluk itu lahir, mereka akan memangsa Brahma. Akan tetapi Narayana menghancurkan makhluk itu di antara dua paha beliau, dan dari lemak terdapat dalam tubuh raksasa itu terbentuklah tanah dan menjadi bumi. Sip waktu dibagi menjadi 4 zaman atau yuga. Keempat yuga ini adalah Satya Yuga atau Kreta Yuga, Treta Yuga, Wipara Yuga, dan Kali Yuga. Sebuah putaran dari keempat yuga ini disebut sebagai satu Mahayuga, dan 360 Mahayuga membentuk satu Dwiya Yuga, yaitu satu yuga para dewa. 71 Dwi membentuk satu Manawatara, dan satu harinya Brahma terdiri dari 14 Manawatara. 360 hari Brahma merupakan satu tahunnya. Brahmana berumur 108 tahunnya. Periode pada waktu ini hanyalah satu kedipan mata bagi Krishna, dan ini disebut satu kalpa. Namun lebih lanjut, istilah kalpa disebut sebagai satu harinya Brahma. Sebenarnya yang terjadi beberapa kalpa sebelumnya, namun yang paling utama adalah Brahma kalpa, Varaha kalpa, dan Padma kalpa. Dalam Brahma kalpa, bumi diciptakan sebagai lemak yang terdapat dalam tubuh raksasa Mahudu dan Kaitaba. Dalam Varaha kalpa, bumi menghilang, disembunyikan dalam samudra luas, dan diselamatkan oleh Wisnu dalam inkarnasi beliau sebagai seekor babi hutan. Pusar Wisnu dan
menciptakan ketiga dunia, yaitu Purloka, Puharaloka, dan Swaraloka. Penciptaan. Di Galoka terdapat sebuah wilayah yang disebut sebagai Rasa Mandala. Jika Krishna berada di Rasa Mandala, maka seorang wanita cantik akan muncul dari sebelah kiri Krishna. Dia berhias permata dan senantiasa berusia 16 tahun. Karena kehadirannya senantiasa membuat Rasa Mandala atau rasa, maka dia dikenal sebagai Radha. Biasanya, kitab Purana tidak menyebutkan nama dari Radha sama sekali. Namun, pengecualiannya adalah Brahma Vaivarta Purana dan Padma Purana. Namun, jika diinginkan dengan Brahma Vaivarta Purana, maka Padma Purana hanyalah menerangkan sekilas saja. Terakhir dari isi cerita ini yaitu Purana ini menghilangkan segala kesedihan dan keraguan di hati seseorang. Ini akan menumbuhkan kebaktian kita kepada Hari Krishna dan membuat seseorang pemuja dianugerahkan oleh kesejahteraan, kepandaian, keberuntungan, seperti mendapatkan seorang anak, tersembuhkan dari penyakit, perlindungan dari mara bahaya, terbebas dari dosa-dosa, dan mendapatkan password untuk masuk ke Galoka. Demikian rangkuman mengenai Brahma Vaivarta Purana ini. Apabila terdapat salah kata, kalimat, sikap, dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan puja Pramasanti. Om Santi Santi.